Yang membuatku heran, kadang ketika kita mencari-cari mereka, hantu di satu tempat, seringkali justru tidak terjadi apa-apa. Mungkin itu yang kualami. Beberapa kali aku mengunjungi tempat-tempat yang memang seram, gelap, terbengkalai, bersama teman-temanku untuk sekedar menguji nyali. Namun hasilnya aku tidak melihat apa-apa. Untuk pribadiku sendiri ya. Mungkin temanku yang lain merasakannya, bahkan ada yang melihat sekelebatan. Sedang aku bisa dibilang tidak pernah melihatnya. Sampai hal yang tidak terduga terjadi. Justru tidak perlu tempat yang gelap, terbengkalai, untuk bertemu dengan mereka. Bahkan di kamar kita sendiri yang sehari-hari kita tempati, di sanalah aku bertemu dengan satu sosok yang sampai saat ini menjadi mimpi burukku. Namaku Dion. Setelah lulus, aku melamar ke beberapa kantor untuk mencari pekerjaan pastinya. Selagi menunggu panggilan dari kantor-kantor yang kutuju, kadang saking luangnya waktuku, aku menghabiskan dengan hal-hal yang tidak penting. Seperti yang kuceritakan sebelumnya, hal itu dilakukan lebih ke mengisi kekosongan waktu saja daripada bosan. Namun hasilnya nihil. Sampai satu malam, ketika itu Bandung sedang turun hujan deras. Dan ku ingat itu malam Jumat. Aku sedang berada di kosanku. Kosanku berada di daerah yang cukup padat, dekat dengan kampus. Dan bisa dibilang jika lewat jam 12 malam pun kondisi jalanannya masih ramai. Namun memang kosanku agak masuk ke dalam gang. Aku berada di kosan tidak kemana-mana hari itu. Sampai notifikasi handphoneku berbunyi. Ternyata dari grup teman-temanku. Mereka bilang hari Kamis ini malam Jumat Kliwon. Harusnya kita keluar dan cari tempat serem untuk eksplor ala-ala lah. Tapi karena hujan sangat deras saat itu, mau bagaimana lagi. Sampai temanku mengirimkan
sebuah postingan dari sosial media. Sebuah postingan bergambar pocong. Lalu ada tulisan yang ada di bawah gambar itu. Aku membacanya dalam hati. Ya bada, ya badi, ya mayati, ya batinu. Setelah aku baca, lalu kulihat captionnya. Katanya itu mantra pemanggil pocong. Ya elah, hari gini masih aja ngeprank. Grup pun ramai. Aku pun mengetik kepada temanku itu. Gua tadi baca mantranya. Kena deh gue. Nanti gua kabarin kalau beneran datang pocongnya. Setelah ku kirimkan pesan itu, tiba-tiba suara petir menggelegar sangat keras, membuat lampu kamar kosanku tiba-tiba mati. Aduh, pasti ada yang kena nih, jadi mati listrik. Aku coba buka pintu kamar kosan dan kulihat semuanya gelap. Ku tutup kembali pintunya dan mulai mencari lilin di laci lemari. Setelah itu ku nyalakan lilinnya hingga pencahayaan di kamarku itu hanya satu buah lilin. Jujur saat itu aku agak sedikit kaget. Momennya bisa pas sekali. Ketika itu sialnya handphoneku pun baterainya tinggal 10%. Tidak ada yang bisa kumainkan. Aku hanya tiduran di atas tempat tidur, ditemani suara derasnya hujan. Sampai sepertinya ada yang mengetuk pintu kamarku. Tapi ketukannya kok aneh ya. Seperti tidak bertenaga. Siapa? Siapa sih? Aku sempat melihat jam dari handphoneku. Ketika itu sudah hampir jam 11 malam. Aku beranjak dari tempat tidur menuju ke arah pintu. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara deras hujan yang makin terdengar, juga gemuruh petir. Salah dengar gitu. Aku pun lalu menutup pintu. Ketika aku menutup pintu, angin dingin terasa berhembus masuk ke kamarku dan membuat lilin di kamarku mati. Kondisi menjadi sangat gelap. Lalu aku tidak membawa handphone
tinggalkan di atas tempat tidur. Aku mulai meraba-raba. Duh, tadi naruh korek di mana lagi? Kayaknya di karpet dekat tempat tidur deh. Aku mulai meraba-raba ke arah lantai di karpet. Kok itu bersebelahan persis dengan tempat tidur. Tempat tidur kosanku ini tidak ada ranjangnya, jadi dari kasur langsung ke karpet. Aku terus meraba dalam gelap sambil ku ingat-ingat. Dan ketika itu aku menyentuh sesuatu seperti kain, namun teksturnya agak keras, seperti bukan spray karpet atau bahkan selimutku. Ini apaan ya? Aku coba merabanya lagi dan menekan-nekannya. Lah, aku seperti menekan sesuatu yang terasa seperti tubuh seseorang. Buru-buru aku tarik lenganku. Aku terus mencari korek. Mana sih? Ini dia. Aku pun mulai menyalakannya. Astaga. Begitu ku nyalakan korek dan ruangan lumayan bercahaya, seketika itu ku lihat di atas tempat tidurku ada yang berbaring, terbalut kain putih lusuh, dibalut menyerupai pocong dengan wajah yang terlihat gosong, dengan bola matanya yang putih belotot dan mulutnya yang menganga, jelas berbaring di atas tempat tidurku. Buru-buru aku matikan koreknya dan membiarkan suasana menjadi gelap. Bulu kuduku berdiri merinding. Kini aku merangkak
berusaha keluar dari kamarku menuju ke pintu depan. Begitu sampai di pintu depan, terdengar ketukan lagi dari arah pintu depanku. Rasanya aku tahu yang mengetuk itu pasti sosok yang sama dan mengetuk dengan kepalanya. Aku langsung berdoa dalam hati. Aku terus berdoa agar sosok itu hilang. Bunyi ketukan dan raungan terdengar menyeruak di kamarku. Sampai lampu kamarku kembali menyala. Dan kulihat di atas tempat tidurku sudah tidak ada siapa-siapa. Namun di atas spray kasurnya terlihat seperti ada kotoran tanah yang bercecer di atas tempat tidurku itu. Aku mengatur nafasku, mencoba untuk tidak percaya apa yang kulihat, tapi ternyata benar adanya. Entahlah, apa mungkin karena mantra itu yang kurasa hanyalah sebuah mitos, atau memang ucapanku yang membuat ada yang terpanggil ke kamarku. Dan ditambah malam itu adalah malam Jumat Kliwon.